Hujan turun perlahan di kota Haeng malam itu, membasahi jalanan dan meninggalkan pantulan cahaya lampu neon yang berkilau seperti luka yang belum kering. Dari balik jendela kaca apartemen kecil lantai ke-18, Senrozi berdiri terpaku, memeluk tubuhnya sendiri. Rambut hitamnya yang panjang terurai berantakan, masih lembab. Sementara wajahnya pucat seolah kehilangan warna. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan berubah hanya karena satu malam. Satu malam yang seharusnya tidak pernah terjadi. Beberapa jam sebelumnya, Senrozi masih duduk di sebuah bar hotel berbintang 5 mengenakan gaun biru muda sederhana yang tidak biasa ia pakai. Malam itu adalah pesta penandatanganan proyek besar perusahaan Lingyun Group, tempat ia bekerja sebagai staf administrasi tingkat rendah. Ia datang bukan karena ingin bersenang-senang, melainkan karena diwajibkan oleh atasan langsungnya. Datang saja, ini penting untuk citra tim. Begitu, kata mereka. Ruoshi yang selama ini selalu menunduk dan menghindari sorotan, tidak punya pilihan selain mengangguk. Ia tidak tahu bahwa keputusan kecil itu akan menjadi awal dari segalanya. Di tengah riuh tawa dan ting gelas kristal dan musik jazz lembut, Ruoshi merasa asing. Gaun itu terasa terlalu terbuka. Sepatu haknya membuat kakinya nyeri. Ia berdiri di sudut ruangan, memegang segelas jus jeruk, berharap waktu berlalu lebih cepat. Saat itulah pandangannya bertemu dengan sepasang mata dingin, namun tajam. Seorang pria berdiri tidak jauh darinya, mengenakan setelan hitam rapi. Wajahnya tampan, dengan garis rahang tegas. Sorot matanya dalam dan tenang, seperti seseorang yang terbiasa mengendalikan segalanya. Ia tidak banyak bicara tetapi kehadirannya membuat orang lain secara refleks memberi jalan. Leunyi, Kyo Lingyun Group, pria yang hanya pernah Ruoshi lihat dari kejauhan, dari layar presentasi atau majalah bisnis. Sosok yang terlalu tinggi untuk dijangkau, terlalu jauh untuk dipikirkan. Namun malam itu entah mengapa, mata mereka bertaut. Bukan tatapan penuh gairah, bukan pula tatapan genit, hanya sekejap, namun cukup untuk membuat jantung Ruoshi berdetak lebih cepat. Ia segera mengalihkan pandangan, menyalahkan dirinya sendiri karena melamun. Namun, Lu Chenyi tidak. Beberapa menit kemudian, pria itu berdiri di hadapannya. "Kamu tidak minum?" Tanyanya singkat, suaranya rendah dan tenang. Ruoshi terkejut. Ia refleks menunduk. Saya hanya staf biasa, tidak terbiasa dengan alkohol." Leonyi menatapnya sejenak, lalu mengangguk. "Itu pilihan yang baik. Percakapan seharusnya berhenti di sana." Namun, entah mengapa, mereka terus berbicara tentang pekerjaan, tentang hujan, tentang betapa melelahkannya dunia orang dewasa. Chenyi tidak seperti yang Rosie bayangkan. Tidak arogan, tidak dingin berlebihan. Ia hanya kesepian, dan Ruoshi, tanpa sadar, merasa dimengerti. Satu gelas berubah menjadi dua, dua menjadi tiga. Kesadaran mulai kabur. Yang Ruoshi ingat berikutnya hanyalah tangan hangat yang menahan bahunya. Saat ia hampir terjatuh, suara rendah yang berkata, "Aku akan mengantarmu dan hujan." Malam itu mereka melakukan sesuatu yang seharusnya tidak terjadi, tanpa janji, tanpa nama, tanpa masa depan. Kini beberapa minggu kemudian, Senroshi duduk di kursi ruang praktik rumah sakit dengan tangan gemetar. Bau antiseptik menusuk hidungnya. Dokter di hadapannya menatap hasil pemeriksaan dengan ekspresi serius. "Selamat Nona Shen," kata dokter itu pelan. "Kamu hamil 6 minggu. Kalimat itu jatuh seperti palu." Ruoshi membeku. "Hamil." Kata itu bergema di kepalanya, membuat dunia seolah berhenti berputar. Tangannya mencengkeram tasnya, era Tora.
Hujan turun perlahan di kota Haeng malam itu, membasahi jalanan dan meninggalkan pantulan cahaya lampu neon yang berkilau seperti luka yang belum kering. Dari balik jendela kaca apartemen kecil lantai ke-18, Senrozi berdiri terpaku, memeluk tubuhnya sendiri. Rambut hitamnya yang panjang terurai berantakan, masih lembab. Sementara wajahnya pucat seolah kehilangan warna. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan berubah hanya karena satu malam. Satu malam yang seharusnya tidak pernah terjadi. Beberapa jam sebelumnya, Senrozi masih duduk di sebuah bar hotel berbintang 5 mengenakan gaun biru muda sederhana yang tidak biasa ia pakai. Malam itu adalah pesta penandatanganan proyek besar perusahaan Lingyun Group, tempat ia bekerja sebagai staf administrasi tingkat rendah. Ia datang bukan karena ingin bersenang-senang, melainkan karena diwajibkan oleh atasan langsungnya. Datang saja, ini penting untuk citra tim. Begitu, kata mereka. Ruoshi yang selama ini selalu menunduk dan menghindari sorotan, tidak punya pilihan selain mengangguk. Ia tidak tahu bahwa keputusan kecil itu akan menjadi awal dari segalanya. Di tengah riuh tawa dan ting gelas kristal dan musik jazz lembut, Ruoshi merasa asing. Gaun itu terasa terlalu terbuka. Sepatu haknya membuat kakinya nyeri. Ia berdiri di sudut ruangan, memegang segelas jus jeruk, berharap waktu berlalu lebih cepat. Saat itulah, pandangannya bertemu dengan sepasang mata dingin, namun tajam. Seorang pria berdiri tidak jauh darinya, mengenakan setelan hitam rapi. Wajahnya tampan, dengan garis rahang tegas. Sorot matanya dalam dan tenang, seperti seseorang yang terbiasa mengendalikan segalanya. Ia tidak banyak bicara, tetapi kehadirannya membuat orang lain secara refleks memberi jalan. Leunyi, Kyo Lingyun Group, pria yang hanya pernah Ruoshi lihat dari kejauhan, dari layar presentasi atau majalah bisnis. Sosok yang terlalu tinggi untuk dijangkau, terlalu jauh untuk dipikirkan. Namun malam itu entah mengapa, mata mereka bertaut. Bukan tatapan penuh gairah, bukan pula tatapan genit, hanya sekejap, namun cukup untuk membuat jantung Ruoshi berdetak lebih cepat. Ia segera mengalihkan pandangan, menyalahkan dirinya sendiri karena melamun. Namun, Lu Chenyi tidak. Beberapa menit kemudian, pria itu berdiri di hadapannya. "Kamu tidak minum?" Tanyanya singkat, suaranya rendah dan tenang. Ruoshi terkejut. Ia refleks menunduk. Saya hanya staf biasa, tidak terbiasa dengan alkohol." Leunyi menatapnya sejenak, lalu mengangguk. "Itu pilihan yang baik. Percakapan seharusnya berhenti di sana. Namun, entah mengapa, mereka terus berbicara tentang pekerjaan, tentang hujan, tentang betapa melelahkannya dunia orang dewasa. Chenyi tidak seperti yang Ruoshi bayangkan. Tidak arogan, tidak dingin berlebihan. Ia hanya kesepian, dan Ruoshi, tanpa sadar, merasa dimengerti. Satu gelas berubah menjadi dua, dua menjadi tiga. Kesadaran mulai kabur. Yang Ruoshi ingat berikutnya hanyalah tangan hangat yang menahan bahunya. Saat ia hampir terjatuh, suara rendah yang berkata, "Aku akan mengantarmu dan hujan." Malam itu mereka melakukan sesuatu yang seharusnya tidak terjadi, tanpa janji, tanpa nama, tanpa masa depan. Kini beberapa minggu kemudian, Senroshi duduk di kursi ruang praktik rumah sakit dengan tangan gemetar. Bau antiseptik menusuk hidungnya. Dokter di hadapannya menatap hasil pemeriksaan dengan ekspresi serius. "Selamat Nona Shen," kata dokter itu pelan. "Kamu hamil 6 minggu. Kalimat itu jatuh seperti palu." Ruoshi membeku. "Hamil." Kata itu bergema di kepalanya, membuat dunia seolah berhenti berputar. Tangannya mencengkeram tasnya, era Tora.
Hujan turun perlahan di kota Haeng malam itu, membasahi jalanan dan meninggalkan pantulan cahaya lampu neon yang berkilau seperti luka yang belum kering. Dari balik jendela kaca apartemen kecil lantai ke-18, Senrozi berdiri terpaku, memeluk tubuhnya sendiri. Rambut hitamnya yang panjang terurai berantakan, masih lembab. Sementara wajahnya pucat seolah kehilangan warna. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan berubah hanya karena satu malam. Satu malam yang seharusnya tidak pernah terjadi. Beberapa jam sebelumnya, Senrozi masih duduk di sebuah bar hotel berbintang 5 mengenakan gaun biru muda sederhana yang tidak biasa ia pakai. Malam itu adalah pesta penandatanganan proyek besar perusahaan Lingyun Group, tempat ia bekerja sebagai staf administrasi tingkat rendah. Ia datang bukan karena ingin bersenang-senang, melainkan karena diwajibkan oleh atasan langsungnya. Datang saja, ini penting untuk citra tim. Begitu, kata mereka. Ruoshi yang selama ini selalu menunduk dan menghindari sorotan, tidak punya pilihan selain mengangguk. Ia tidak tahu bahwa keputusan kecil itu akan menjadi awal dari segalanya. Di tengah riuh tawa dan ting gelas kristal dan musik jazz lembut, Ruoshi merasa asing. Gaun itu terasa terlalu terbuka. Sepatu haknya membuat kakinya nyeri. Ia berdiri di sudut ruangan, memegang segelas jus jeruk, berharap waktu berlalu lebih cepat. Saat itulah pandangannya bertemu dengan sepasang mata dingin, namun tajam. Seorang pria berdiri tidak jauh darinya, mengenakan setelan hitam rapi. Wajahnya tampan, dengan garis rahang tegas. Sorot matanya dalam dan tenang, seperti seseorang yang terbiasa mengendalikan segalanya. Ia tidak banyak bicara, tetapi kehadirannya membuat orang lain secara refleks memberi jalan. Leunyi, Kyo Lingyun Group, pria yang hanya pernah Ruoshi lihat dari kejauhan, dari layar presentasi atau majalah bisnis. Sosok yang terlalu tinggi untuk dijangkau, terlalu jauh untuk dipikirkan. Namun malam itu entah mengapa, mata mereka bertaut. Bukan tatapan penuh gairah, bukan pula tatapan genit, hanya sekejap, namun cukup untuk membuat jantung Ruoshi berdetak lebih cepat. Ia segera mengalihkan pandangan, menyalahkan dirinya sendiri karena melamun. Namun, Lu Chenyi tidak. Beberapa menit kemudian, pria itu berdiri di hadapannya. "Kamu tidak minum?" Tanyanya singkat, suaranya rendah dan tenang. Ruoshi terkejut. Ia refleks menunduk. Saya hanya staf biasa, tidak terbiasa dengan alkohol." Leunyi menatapnya sejenak, lalu mengangguk. "Itu pilihan yang baik. Percakapan seharusnya berhenti di sana." Namun, entah mengapa, mereka terus berbicara tentang pekerjaan, tentang hujan, tentang betapa melelahkannya dunia orang dewasa. Chenyi tidak seperti yang Ruoshi bayangkan. Tidak arogan, tidak dingin berlebihan. Ia hanya kesepian, dan Ruoshi, tanpa sadar, merasa dimengerti. Satu gelas berubah menjadi dua, dua menjadi tiga. Kesadaran mulai kabur. Yang Ruoshi ingat berikutnya hanyalah tangan hangat yang menahan bahunya. Saat ia hampir terjatuh, suara rendah yang berkata, "Aku akan mengantarmu dan hujan." Malam itu mereka melakukan sesuatu yang seharusnya tidak terjadi, tanpa janji, tanpa nama, tanpa masa depan. Kini beberapa minggu kemudian, Senroshi duduk di kursi ruang praktik rumah sakit dengan tangan gemetar. Bau antiseptik menusuk hidungnya. Dokter di hadapannya menatap hasil pemeriksaan dengan ekspresi serius. "Selamat Nona Shen," kata dokter itu pelan. "Kamu hamil 6 minggu. Kalimat itu jatuh seperti palu." Ruoshi membeku. "Hamil." Kata itu bergema di kepalanya, membuat dunia seolah berhenti berputar. Tangannya mencengkeram tasnya, era Tora.
Hujan turun perlahan di kota Haeng malam itu, membasahi jalanan dan meninggalkan pantulan cahaya lampu neon yang berkilau seperti luka yang belum kering. Dari balik jendela kaca apartemen kecil lantai ke-18, Senrozi berdiri terpaku, memeluk tubuhnya sendiri. Rambut hitamnya yang panjang terurai berantakan, masih lembab. Sementara wajahnya pucat seolah kehilangan warna. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan berubah hanya karena satu malam. Satu malam yang seharusnya tidak pernah terjadi. Beberapa jam sebelumnya, Senrozi masih duduk di sebuah bar hotel berbintang 5 mengenakan gaun biru muda sederhana yang tidak biasa ia pakai. Malam itu adalah pesta penandatanganan proyek besar perusahaan Lingyun Group, tempat ia bekerja sebagai staf administrasi tingkat rendah. Ia datang bukan karena ingin bersenang-senang, melainkan karena diwajibkan oleh atasan langsungnya. Datang saja, ini penting untuk citra tim. Begitu, kata mereka. Ruoshi yang selama ini selalu menunduk dan menghindari sorotan, tidak punya pilihan selain mengangguk. Ia tidak tahu bahwa keputusan kecil itu akan menjadi awal dari segalanya. Di tengah riuh tawa dan ting gelas kristal dan musik jazz lembut, Ruoshi merasa asing. Gaun itu terasa terlalu terbuka. Sepatu haknya membuat kakinya nyeri. Ia berdiri di sudut ruangan, memegang segelas jus jeruk, berharap waktu berlalu lebih cepat. Saat itulah, pandangannya bertemu dengan sepasang mata dingin, namun tajam. Seorang pria berdiri tidak jauh darinya, mengenakan setelan hitam rapi. Wajahnya tampan, dengan garis rahang tegas. Sorot matanya dalam dan tenang, seperti seseorang yang terbiasa mengendalikan segalanya. Ia tidak banyak bicara tetapi kehadirannya membuat orang lain secara refleks memberi jalan. Leunyi, Kyo Lingyun Group, pria yang hanya pernah Ruoshi lihat dari kejauhan, dari layar presentasi atau majalah bisnis. Sosok yang terlalu tinggi untuk dijangkau, terlalu jauh untuk dipikirkan. Namun malam itu entah mengapa, mata mereka bertaut. Bukan tatapan penuh gairah, bukan pula tatapan genit, hanya sekejap, namun cukup untuk membuat jantung Ruoshi berdetak lebih cepat. Ia segera mengalihkan pandangan, menyalahkan dirinya sendiri karena melamun. Namun, Lu Chenyi tidak. Beberapa menit kemudian, pria itu berdiri di hadapannya. "Kamu tidak minum?" Tanyanya singkat, suaranya rendah dan tenang. Ruoshi terkejut. Ia refleks menunduk. Saya hanya staf biasa, tidak terbiasa dengan alkohol." Leonyi menatapnya sejenak, lalu mengangguk. "Itu pilihan yang baik. Percakapan seharusnya berhenti di sana. Namun, entah mengapa, mereka terus berbicara tentang pekerjaan, tentang hujan, tentang betapa melelahkannya dunia orang dewasa. Chenyi tidak seperti yang Rosie bayangkan. Tidak arogan, tidak dingin berlebihan. Ia hanya kesepian, dan Ruoshi, tanpa sadar, merasa dimengerti. Satu gelas berubah menjadi dua, dua menjadi tiga. Kesadaran mulai kabur. Yang Ruoshi ingat berikutnya hanyalah tangan hangat yang menahan bahunya. Saat ia hampir terjatuh, suara rendah yang berkata, "Aku akan mengantarmu dan hujan." Malam itu mereka melakukan sesuatu yang seharusnya tidak terjadi, tanpa janji, tanpa nama, tanpa masa depan. Kini beberapa minggu kemudian, Senroshi duduk di kursi ruang praktik rumah sakit dengan tangan gemetar. Bau antiseptik menusuk hidungnya. Dokter di hadapannya menatap hasil pemeriksaan dengan ekspresi serius. "Selamat Nona Shen," kata dokter itu pelan. "Kamu hamil 6 minggu. Kalimat itu jatuh seperti palu." Ruoshi membeku. "Hamil." Kata itu bergema di kepalanya, membuat dunia seolah berhenti berputar. Tangannya mencengkeram tasnya, era Tora.
Hujan turun perlahan di kota Haeng malam itu, membasahi jalanan dan meninggalkan pantulan cahaya lampu neon yang berkilau seperti luka yang belum kering. Dari balik jendela kaca apartemen kecil lantai ke-18, Senrozi berdiri terpaku, memeluk tubuhnya sendiri. Rambut hitamnya yang panjang terurai berantakan, masih lembab. Sementara wajahnya pucat seolah kehilangan warna. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan berubah hanya karena satu malam. Satu malam yang seharusnya tidak pernah terjadi. Beberapa jam sebelumnya, Senrozi masih duduk di sebuah bar hotel berbintang 5 mengenakan gaun biru muda sederhana yang tidak biasa ia pakai. Malam itu adalah pesta penandatanganan proyek besar perusahaan Lingyun Group, tempat ia bekerja sebagai staf administrasi tingkat rendah. Ia datang bukan karena ingin bersenang-senang, melainkan karena diwajibkan oleh atasan langsungnya. Datang saja, ini penting untuk citra tim. Begitu, kata mereka. Ruoshi yang selama ini selalu menunduk dan menghindari sorotan, tidak punya pilihan selain mengangguk. Ia tidak tahu bahwa keputusan kecil itu akan menjadi awal dari segalanya. Di tengah riuh tawa dan ting gelas kristal dan musik jazz lembut, Ruoshi merasa asing. Gaun itu terasa terlalu terbuka. Sepatu haknya membuat kakinya nyeri. Ia berdiri di sudut ruangan, memegang segelas jus jeruk, berharap waktu berlalu lebih cepat. Saat itulah, pandangannya bertemu dengan sepasang mata dingin, namun tajam. Seorang pria berdiri tidak jauh darinya, mengenakan setelan hitam rapi. Wajahnya tampan, dengan garis rahang tegas. Sorot matanya dalam dan tenang, seperti seseorang yang terbiasa mengendalikan segalanya. Ia tidak banyak bicara tetapi kehadirannya membuat orang lain secara refleks memberi jalan. Leunyi, Kyo Lingyun Group, pria yang hanya pernah Ruoshi lihat dari kejauhan, dari layar presentasi atau majalah bisnis. Sosok yang terlalu tinggi untuk dijangkau, terlalu jauh untuk dipikirkan. Namun malam itu entah mengapa, mata mereka bertaut. Bukan tatapan penuh gairah, bukan pula tatapan genit, hanya sekejap, namun cukup untuk membuat jantung Ruoshi berdetak lebih cepat. Ia segera mengalihkan pandangan, menyalahkan dirinya sendiri karena melamun. Namun, Lu Chenyi tidak. Beberapa menit kemudian, pria itu berdiri di hadapannya. "Kamu tidak minum?" Tanyanya singkat, suaranya rendah dan tenang. Ruoshi terkejut. Ia refleks menunduk. Saya hanya staf biasa, tidak terbiasa dengan alkohol." Leonyi menatapnya sejenak, lalu mengangguk. "Itu pilihan yang baik. Percakapan seharusnya berhenti di sana. Namun, entah mengapa, mereka terus berbicara tentang pekerjaan, tentang hujan, tentang betapa melelahkannya dunia orang dewasa. Chenyi tidak seperti yang Ruoshi bayangkan. Tidak arogan, tidak dingin berlebihan. Ia hanya kesepian, dan Ruoshi tanpa sadar merasa dimengerti. Satu gelas berubah menjadi dua, dua menjadi tiga. Kesadaran mulai kabur. Yang Ruoshi ingat berikutnya hanyalah tangan hangat yang menahan bahunya. Saat ia hampir terjatuh, suara rendah yang berkata, "Aku akan mengantarmu dan hujan." Malam itu mereka melakukan sesuatu yang seharusnya tidak terjadi, tanpa janji, tanpa nama, tanpa masa depan. Kini beberapa minggu kemudian, Senroshi duduk di kursi ruang praktik rumah sakit dengan tangan gemetar. Bau antiseptik menusuk hidungnya. Dokter di hadapannya menatap hasil pemeriksaan dengan ekspresi serius. "Selamat Nona Shen," kata dokter itu pelan. "Kamu hamil 6 minggu. Kalimat itu jatuh seperti palu." Ruoshi membeku. "Hamil." Kata itu bergema di kepalanya, membuat dunia seolah berhenti berputar. Tangannya mencengkeram tasnya, era torak.
Hujan turun perlahan di kota Haeng malam itu, membasahi jalanan dan meninggalkan pantulan cahaya lampu neon yang berkilau seperti luka yang belum kering. Dari balik jendela kaca apartemen kecil lantai ke-18, Senrozi berdiri terpaku, memeluk tubuhnya sendiri. Rambut hitamnya yang panjang terurai berantakan, masih lembab. Sementara wajahnya pucat seolah kehilangan warna. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan berubah hanya karena satu malam. Satu malam yang seharusnya tidak pernah terjadi. Beberapa jam sebelumnya, Senrozi masih duduk di sebuah bar hotel berbintang 5 mengenakan gaun biru muda sederhana yang tidak biasa ia pakai. Malam itu adalah pesta penandatanganan proyek besar perusahaan Lingyun Group, tempat ia bekerja sebagai staf administrasi tingkat rendah. Ia datang bukan karena ingin bersenang-senang, melainkan karena diwajibkan oleh atasan langsungnya. Datang saja, ini penting untuk citra tim. Begitu, kata mereka. Ruoshi yang selama ini selalu menunduk dan menghindari sorotan, tidak punya pilihan selain mengangguk. Ia tidak tahu bahwa keputusan kecil itu akan menjadi awal dari segalanya. Di tengah riuh tawa dan ting gelas kristal dan musik jazz lembut, Ruoshi merasa asing. Gaun itu terasa terlalu terbuka. Sepatu haknya membuat kakinya nyeri. Ia berdiri di sudut ruangan, memegang segelas jus jeruk, berharap waktu berlalu lebih cepat. Saat itulah, pandangannya bertemu dengan sepasang mata dingin, namun tajam. Seorang pria berdiri tidak jauh darinya, mengenakan setelan hitam rapi. Wajahnya tampan, dengan garis rahang tegas. Sorot matanya dalam dan tenang, seperti seseorang yang terbiasa mengendalikan segalanya. Ia tidak banyak bicara tetapi kehadirannya membuat orang lain secara refleks memberi jalan. Leunyi, Kyo Lingyun Group, pria yang hanya pernah Ruoshi lihat dari kejauhan, dari layar presentasi atau majalah bisnis. Sosok yang terlalu tinggi untuk dijangkau, terlalu jauh untuk dipikirkan. Namun malam itu entah mengapa, mata mereka bertaut. Bukan tatapan penuh gairah, bukan pula tatapan genit, hanya sekejap, namun cukup untuk membuat jantung Ruoshi berdetak lebih cepat. Ia segera mengalihkan pandangan, menyalahkan dirinya sendiri karena melamun. Namun, Lu Chenyi tidak. Beberapa menit kemudian, pria itu berdiri di hadapannya. "Kamu tidak minum?" Tanyanya singkat, suaranya rendah dan tenang. Ruoshi terkejut. Ia refleks menunduk. Saya hanya staf biasa, tidak terbiasa dengan alkohol." Leonyi menatapnya sejenak, lalu mengangguk. "Itu pilihan yang baik. Percakapan seharusnya berhenti di sana." Namun, entah mengapa, mereka terus berbicara tentang pekerjaan, tentang hujan, tentang betapa melelahkannya dunia orang dewasa. Chenyi tidak seperti yang Rosie bayangkan. Tidak arogan, tidak dingin berlebihan. Ia hanya kesepian, dan Ruoshi, tanpa sadar, merasa dimengerti. Satu gelas berubah menjadi dua, dua menjadi tiga. Kesadaran mulai kabur. Yang Ruoshi ingat berikutnya hanyalah tangan hangat yang menahan bahunya. Saat ia hampir terjatuh, suara rendah yang berkata, "Aku akan mengantarmu dan hujan." Malam itu mereka melakukan sesuatu yang seharusnya tidak terjadi, tanpa janji, tanpa nama, tanpa masa depan. Kini beberapa minggu kemudian, Senroshi duduk di kursi ruang praktik rumah sakit dengan tangan gemetar. Bau antiseptik menusuk hidungnya. Dokter di hadapannya menatap hasil pemeriksaan dengan ekspresi serius. "Selamat Nona Shen," kata dokter itu pelan. "Kamu hamil 6 minggu. Kalimat itu jatuh seperti palu." Ruoshi membeku. "Hamil." Kata itu bergema di kepalanya, membuat dunia seolah berhenti berputar. Tangannya mencengkeram tasnya, era Tora.
Hujan turun perlahan di kota Haeng malam itu, membasahi jalanan dan meninggalkan pantulan cahaya lampu neon yang berkilau seperti luka yang belum kering. Dari balik jendela kaca apartemen kecil lantai ke-18, Senrozi berdiri terpaku, memeluk tubuhnya sendiri. Rambut hitamnya yang panjang terurai berantakan, masih lembab. Sementara wajahnya pucat seolah kehilangan warna. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan berubah hanya karena satu malam. Satu malam yang seharusnya tidak pernah terjadi. Beberapa jam sebelumnya, Senrozi masih duduk di sebuah bar hotel berbintang 5 mengenakan gaun biru muda sederhana yang tidak biasa ia pakai. Malam itu adalah pesta penandatanganan proyek besar perusahaan Lingyun Group, tempat ia bekerja sebagai staf administrasi tingkat rendah. Ia datang bukan karena ingin bersenang-senang, melainkan karena diwajibkan oleh atasan langsungnya. Datang saja, ini penting untuk citra tim. Begitu, kata mereka. Ruoshi yang selama ini selalu menunduk dan menghindari sorotan, tidak punya pilihan selain mengangguk. Ia tidak tahu bahwa keputusan kecil itu akan menjadi awal dari segalanya. Di tengah riuh tawa dan ting gelas kristal dan musik jazz lembut, Ruoshi merasa asing. Gaun itu terasa terlalu terbuka. Sepatu haknya membuat kakinya nyeri. Ia berdiri di sudut ruangan, memegang segelas jus jeruk, berharap waktu berlalu lebih cepat. Saat itulah, pandangannya bertemu dengan sepasang mata dingin, namun tajam. Seorang pria berdiri tidak jauh darinya, mengenakan setelan hitam rapi. Wajahnya tampan, dengan garis rahang tegas. Sorot matanya dalam dan tenang, seperti seseorang yang terbiasa mengendalikan segalanya. Ia tidak banyak bicara tetapi kehadirannya membuat orang lain secara refleks memberi jalan. Leunyi, Kyo Lingyun Group, pria yang hanya pernah Ruoshi lihat dari kejauhan, dari layar presentasi atau majalah bisnis. Sosok yang terlalu tinggi untuk dijangkau, terlalu jauh untuk dipikirkan. Namun malam itu entah mengapa, mata mereka bertaut. Bukan tatapan penuh gairah, bukan pula tatapan genit, hanya sekejap, namun cukup untuk membuat jantung Ruoshi berdetak lebih cepat. Ia segera mengalihkan pandangan, menyalahkan dirinya sendiri karena melamun. Namun, Lu Chenyi tidak. Beberapa menit kemudian, pria itu berdiri di hadapannya. "Kamu tidak minum?" Tanyanya singkat, suaranya rendah dan tenang. Ruoshi terkejut. Ia refleks menunduk. Saya hanya staf biasa, tidak terbiasa dengan alkohol." Leunyi menatapnya sejenak, lalu mengangguk. "Itu pilihan yang baik. Percakapan seharusnya berhenti di sana. Namun, entah mengapa, mereka terus berbicara tentang pekerjaan, tentang hujan, tentang betapa melelahkannya dunia orang dewasa. Chenyi tidak seperti yang Ruoshi bayangkan. Tidak arogan, tidak dingin berlebihan. Ia hanya kesepian, dan Ruoshi, tanpa sadar, merasa dimengerti. Satu gelas berubah menjadi dua, dua menjadi tiga. Kesadaran mulai kabur. Yang Ruoshi ingat berikutnya hanyalah tangan hangat yang menahan bahunya. Saat ia hampir terjatuh, suara rendah yang berkata, "Aku akan mengantarmu dan hujan." Malam itu mereka melakukan sesuatu yang seharusnya tidak terjadi, tanpa janji, tanpa nama, tanpa masa depan. Kini beberapa minggu kemudian, Senroshi duduk di kursi ruang praktik rumah sakit dengan tangan gemetar. Bau antiseptik menusuk hidungnya. Dokter di hadapannya menatap hasil pemeriksaan dengan ekspresi serius. "Selamat Nona Shen," kata dokter itu pelan. "Kamu hamil 6 minggu. Kalimat itu jatuh seperti palu." Ruoshi membeku. "Hamil." Kata itu bergema di kepalanya, membuat dunia seolah berhenti berputar. Tangannya mencengkeram tasnya, era torak.
Hujan turun perlahan di kota Haeng malam itu, membasahi jalanan dan meninggalkan pantulan cahaya lampu neon yang berkilau seperti luka yang belum kering. Dari balik jendela kaca apartemen kecil lantai ke-18, Senrozi berdiri terpaku, memeluk tubuhnya sendiri. Rambut hitamnya yang panjang terurai berantakan, masih lembab. Sementara wajahnya pucat seolah kehilangan warna. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan berubah hanya karena satu malam. Satu malam yang seharusnya tidak pernah terjadi. Beberapa jam sebelumnya, Senrozi masih duduk di sebuah bar hotel berbintang 5 mengenakan gaun biru muda sederhana yang tidak biasa ia pakai. Malam itu adalah pesta penandatanganan proyek besar perusahaan Lingyun Group, tempat ia bekerja sebagai staf administrasi tingkat rendah. Ia datang bukan karena ingin bersenang-senang, melainkan karena diwajibkan oleh atasan langsungnya. Datang saja, ini penting untuk citra tim. Begitu, kata mereka. Ruoshi yang selama ini selalu menunduk dan menghindari sorotan, tidak punya pilihan selain mengangguk. Ia tidak tahu bahwa keputusan kecil itu akan menjadi awal dari segalanya. Di tengah riuh tawa dan ting gelas kristal dan musik jazz lembut, Ruoshi merasa asing. Gaun itu terasa terlalu terbuka. Sepatu haknya membuat kakinya nyeri. Ia berdiri di sudut ruangan, memegang segelas jus jeruk, berharap waktu berlalu lebih cepat. Saat itulah pandangannya bertemu dengan sepasang mata dingin, namun tajam. Seorang pria berdiri tidak jauh darinya, mengenakan setelan hitam rapi. Wajahnya tampan, dengan garis rahang tegas. Sorot matanya dalam dan tenang, seperti seseorang yang terbiasa mengendalikan segalanya. Ia tidak banyak bicara, tetapi kehadirannya membuat orang lain secara refleks memberi jalan. Leunyi, Kyo Lingyun Group, pria yang hanya pernah Ruoshi lihat dari kejauhan, dari layar presentasi atau majalah bisnis. Sosok yang terlalu tinggi untuk dijangkau, terlalu jauh untuk dipikirkan. Namun malam itu entah mengapa, mata mereka bertaut. Bukan tatapan penuh gairah, bukan pula tatapan genit, hanya sekejap, namun cukup untuk membuat jantung Ruoshi berdetak lebih cepat. Ia segera mengalihkan pandangan, menyalahkan dirinya sendiri karena melamun. Namun, Lu Chenyi tidak. Beberapa menit kemudian, pria itu berdiri di hadapannya. "Kamu tidak minum?" Tanyanya singkat, suaranya rendah dan tenang. Ruoshi terkejut. Ia refleks menunduk. Saya hanya staf biasa, tidak terbiasa dengan alkohol." Leunyi menatapnya sejenak, lalu mengangguk. "Itu pilihan yang baik. Percakapan seharusnya berhenti di sana." Namun, entah mengapa, mereka terus berbicara tentang pekerjaan, tentang hujan, tentang betapa melelahkannya dunia orang dewasa. Chenyi tidak seperti yang Ruoshi bayangkan. Tidak arogan, tidak dingin berlebihan. Ia hanya kesepian, dan Ruoshi, tanpa sadar, merasa dimengerti. Satu gelas berubah menjadi dua, dua menjadi tiga. Kesadaran mulai kabur. Yang Ruoshi ingat berikutnya hanyalah tangan hangat yang menahan bahunya. Saat ia hampir terjatuh, suara rendah yang berkata, "Aku akan mengantarmu dan hujan." Malam itu mereka melakukan sesuatu yang seharusnya tidak terjadi, tanpa janji, tanpa nama, tanpa masa depan. Kini beberapa minggu kemudian, Senroshi duduk di kursi ruang praktik rumah sakit dengan tangan gemetar. Bau antiseptik menusuk hidungnya. Dokter di hadapannya menatap hasil pemeriksaan dengan ekspresi serius. "Selamat Nona Shen," kata dokter itu pelan. "Kamu hamil 6 minggu. Kalimat itu jatuh seperti palu." Ruoshi membeku. "Hamil." Kata itu bergema di kepalanya, membuat dunia seolah berhenti berputar. Tangannya mencengkeram tasnya, era Tora.
Hujan turun perlahan di kota Haeng malam itu, membasahi jalanan dan meninggalkan pantulan cahaya lampu neon yang berkilau seperti luka yang belum kering. Dari balik jendela kaca apartemen kecil lantai ke-18, Senrozi berdiri terpaku, memeluk tubuhnya sendiri. Rambut hitamnya yang panjang terurai berantakan, masih lembab. Sementara wajahnya pucat seolah kehilangan warna. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan berubah hanya karena satu malam. Satu malam yang seharusnya tidak pernah terjadi. Beberapa jam sebelumnya, Senrozi masih duduk di sebuah bar hotel berbintang 5 mengenakan gaun biru muda sederhana yang tidak biasa ia pakai. Malam itu adalah pesta penandatanganan proyek besar perusahaan Lingyun Group, tempat ia bekerja sebagai staf administrasi tingkat rendah. Ia datang bukan karena ingin bersenang-senang, melainkan karena diwajibkan oleh atasan langsungnya. Datang saja, ini penting untuk citra tim. Begitu, kata mereka. Ruoshi yang selama ini selalu menunduk dan menghindari sorotan, tidak punya pilihan selain mengangguk. Ia tidak tahu bahwa keputusan kecil itu akan menjadi awal dari segalanya. Di tengah riuh tawa dan ting gelas kristal dan musik jazz lembut, Ruoshi merasa asing. Gaun itu terasa terlalu terbuka. Sepatu haknya membuat kakinya nyeri. Ia berdiri di sudut ruangan, memegang segelas jus jeruk, berharap waktu berlalu lebih cepat. Saat itulah, pandangannya bertemu dengan sepasang mata dingin, namun tajam. Seorang pria berdiri tidak jauh darinya, mengenakan setelan hitam rapi. Wajahnya tampan, dengan garis rahang tegas. Sorot matanya dalam dan tenang, seperti seseorang yang terbiasa mengendalikan segalanya. Ia tidak banyak bicara tetapi kehadirannya membuat orang lain secara refleks memberi jalan. Leunyi, Kyo Lingyun Group, pria yang hanya pernah Ruoshi lihat dari kejauhan, dari layar presentasi atau majalah bisnis. Sosok yang terlalu tinggi untuk dijangkau, terlalu jauh untuk dipikirkan. Namun malam itu entah mengapa, mata mereka bertaut. Bukan tatapan penuh gairah, bukan pula tatapan genit, hanya sekejap, namun cukup untuk membuat jantung Ruoshi berdetak lebih cepat. Ia segera mengalihkan pandangan, menyalahkan dirinya sendiri karena melamun. Namun, Lu Chenyi tidak. Beberapa menit kemudian, pria itu berdiri di hadapannya. "Kamu tidak minum?" Tanyanya singkat, suaranya rendah dan tenang. Ruoshi terkejut. Ia refleks menunduk. Saya hanya staf biasa, tidak terbiasa dengan alkohol." Leonyi menatapnya sejenak, lalu mengangguk. "Itu pilihan yang baik. Percakapan seharusnya berhenti di sana." Namun, entah mengapa, mereka terus berbicara tentang pekerjaan, tentang hujan, tentang betapa melelahkannya dunia orang dewasa. Chenyi tidak seperti yang Rosie bayangkan. Tidak arogan, tidak dingin berlebihan. Ia hanya kesepian, dan Ruoshi, tanpa sadar, merasa dimengerti. Satu gelas berubah menjadi dua, dua menjadi tiga. Kesadaran mulai kabur. Yang Ruoshi ingat berikutnya hanyalah tangan hangat yang menahan bahunya. Saat ia hampir terjatuh, suara rendah yang berkata, "Aku akan mengantarmu dan hujan." Malam itu mereka melakukan sesuatu yang seharusnya tidak terjadi, tanpa janji, tanpa nama, tanpa masa depan. Kini beberapa minggu kemudian, Senroshi duduk di kursi ruang praktik rumah sakit dengan tangan gemetar. Bau antiseptik menusuk hidungnya. Dokter di hadapannya menatap hasil pemeriksaan dengan ekspresi serius. "Selamat Nona Shen," kata dokter itu pelan. "Kamu hamil 6 minggu. Kalimat itu jatuh seperti palu." Ruoshi membeku. "Hamil." Kata itu bergema di kepalanya, membuat dunia seolah berhenti berputar. Tangannya mencengkeram tasnya, era Tora.
Hujan turun perlahan di kota Haeng malam itu, membasahi jalanan dan meninggalkan pantulan cahaya lampu neon yang berkilau seperti luka yang belum kering. Dari balik jendela kaca apartemen kecil lantai ke-18, Senrozi berdiri terpaku, memeluk tubuhnya sendiri. Rambut hitamnya yang panjang terurai berantakan, masih lembab. Sementara wajahnya pucat seolah kehilangan warna. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan berubah hanya karena satu malam. Satu malam yang seharusnya tidak pernah terjadi. Beberapa jam sebelumnya, Senrozi masih duduk di sebuah bar hotel berbintang 5 mengenakan gaun biru muda sederhana yang tidak biasa ia pakai. Malam itu adalah pesta penandatanganan proyek besar perusahaan Lingyun Group, tempat ia bekerja sebagai staf administrasi tingkat rendah. Ia datang bukan karena ingin bersenang-senang, melainkan karena diwajibkan oleh atasan langsungnya. Datang saja, ini penting untuk citra tim. Begitu, kata mereka. Ruoshi yang selama ini selalu menunduk dan menghindari sorotan, tidak punya pilihan selain mengangguk. Ia tidak tahu bahwa keputusan kecil itu akan menjadi awal dari segalanya. Di tengah riuh tawa dan ting gelas kristal dan musik jazz lembut, Ruoshi merasa asing. Gaun itu terasa terlalu terbuka. Sepatu haknya membuat kakinya nyeri. Ia berdiri di sudut ruangan, memegang segelas jus jeruk, berharap waktu berlalu lebih cepat. Saat itulah, pandangannya bertemu dengan sepasang mata dingin, namun tajam. Seorang pria berdiri tidak jauh darinya, mengenakan setelan hitam rapi. Wajahnya tampan, dengan garis rahang tegas. Sorot matanya dalam dan tenang, seperti seseorang yang terbiasa mengendalikan segalanya. Ia tidak banyak bicara tetapi kehadirannya membuat orang lain secara refleks memberi jalan. Leunyi, Kyo Lingun Group, pria yang hanya pernah Ruoshi lihat dari kejauhan, dari layar presentasi atau majalah bisnis. Sosok yang terlalu tinggi untuk dijangkau, terlalu jauh untuk dipikirkan. Namun malam itu entah mengapa, mata mereka bertaut. Bukan tatapan penuh gairah, bukan pula tatapan genit, hanya sekejap, namun cukup untuk membuat jantung Ruoshi berdetak lebih cepat. Ia segera mengalihkan pandangan, menyalahkan dirinya sendiri karena melamun. Namun, Lu Chenyi tidak. Beberapa menit kemudian, pria itu berdiri di hadapannya. "Kamu tidak minum?" Tanyanya singkat, suaranya rendah dan tenang. Ruoshi terkejut. Ia refleks menunduk. Saya hanya staf biasa, tidak terbiasa dengan alkohol." Leonyi menatapnya sejenak, lalu mengangguk. "Itu pilihan yang baik. Percakapan seharusnya berhenti di sana. Namun, entah mengapa, mereka terus berbicara tentang pekerjaan, tentang hujan, tentang betapa melelahkannya dunia orang dewasa. Chenyi tidak seperti yang Ruoshi bayangkan. Tidak arogan, tidak dingin berlebihan. Ia hanya kesepian, dan Ruoshi, tanpa sadar, merasa dimengerti. Satu gelas berubah menjadi dua, dua menjadi tiga. Kesadaran mulai kabur. Yang Ruoshi ingat berikutnya hanyalah tangan hangat yang menahan bahunya. Saat ia hampir terjatuh, suara rendah yang berkata, "Aku akan mengantarmu dan hujan." Malam itu mereka melakukan sesuatu yang seharusnya tidak terjadi, tanpa janji, tanpa nama, tanpa masa depan. Kini beberapa minggu kemudian, Senroshi duduk di kursi ruang praktik rumah sakit dengan tangan gemetar. Bau antiseptik menusuk hidungnya. Dokter di hadapannya menatap hasil pemeriksaan dengan ekspresi serius. "Selamat Nona Shen," kata dokter itu pelan. "Kamu hamil 6 minggu. Kalimat itu jatuh seperti palu." Ruoshi membeku. "Hamil." Kata itu bergema di kepalanya, membuat dunia seolah berhenti berputar. Tangannya mencengkeram tasnya, era torak.
Hujan turun perlahan di kota Haeng malam itu, membasahi jalanan dan meninggalkan pantulan cahaya lampu neon yang berkilau seperti luka yang belum kering. Dari balik jendela kaca apartemen kecil lantai ke-18, Senrozi berdiri terpaku, memeluk tubuhnya sendiri. Rambut hitamnya yang panjang terurai berantakan, masih lembab. Sementara wajahnya pucat seolah kehilangan warna. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan berubah hanya karena satu malam. Satu malam yang seharusnya tidak pernah terjadi. Beberapa jam sebelumnya, Senrozi masih duduk di sebuah bar hotel berbintang 5 mengenakan gaun biru muda sederhana yang tidak biasa ia pakai. Malam itu adalah pesta penandatanganan proyek besar perusahaan Lingyun Group, tempat ia bekerja sebagai staf administrasi tingkat rendah. Ia datang bukan karena ingin bersenang-senang, melainkan karena diwajibkan oleh atasan langsungnya. Datang saja, ini penting untuk citra tim. Begitu, kata mereka. Ruoshi yang selama ini selalu menunduk dan menghindari sorotan, tidak punya pilihan selain mengangguk. Ia tidak tahu bahwa keputusan kecil itu akan menjadi awal dari segalanya. Di tengah riuh tawa dan ting gelas kristal dan musik jazz lembut, Ruoshi merasa asing. Gaun itu terasa terlalu terbuka. Sepatu haknya membuat kakinya nyeri. Ia berdiri di sudut ruangan, memegang segelas jus jeruk, berharap waktu berlalu lebih cepat. Saat itulah, pandangannya bertemu dengan sepasang mata dingin, namun tajam. Seorang pria berdiri tidak jauh darinya, mengenakan setelan hitam rapi. Wajahnya tampan, dengan garis rahang tegas. Sorot matanya dalam dan tenang, seperti seseorang yang terbiasa mengendalikan segalanya. Ia tidak banyak bicara tetapi kehadirannya membuat orang lain secara refleks memberi jalan. Leunyi, Kyo Lingyun Group, pria yang hanya pernah Ruoshi lihat dari kejauhan, dari layar presentasi atau majalah bisnis. Sosok yang terlalu tinggi untuk dijangkau, terlalu jauh untuk dipikirkan. Namun malam itu entah mengapa, mata mereka bertaut. Bukan tatapan penuh gairah, bukan pula tatapan genit, hanya sekejap, namun cukup untuk membuat jantung Ruoshi berdetak lebih cepat. Ia segera mengalihkan pandangan, menyalahkan dirinya sendiri karena melamun. Namun, Lu Chenyi tidak. Beberapa menit kemudian, pria itu berdiri di hadapannya. "Kamu tidak minum?" Tanyanya singkat, suaranya rendah dan tenang. Ruoshi terkejut. Ia refleks menunduk. Saya hanya staf biasa, tidak terbiasa dengan alkohol." Leonyi menatapnya sejenak, lalu mengangguk. "Itu pilihan yang baik. Percakapan seharusnya berhenti di sana." Namun, entah mengapa, mereka terus berbicara tentang pekerjaan, tentang hujan, tentang betapa melelahkannya dunia orang dewasa. Chenyi tidak seperti yang Rosie bayangkan. Tidak arogan, tidak dingin berlebihan. Ia hanya kesepian, dan Ruoshi, tanpa sadar, merasa dimengerti. Satu gelas berubah menjadi dua, dua menjadi tiga. Kesadaran mulai kabur. Yang Ruoshi ingat berikutnya hanyalah tangan hangat yang menahan bahunya. Saat ia hampir terjatuh, suara rendah yang berkata, "Aku akan mengantarmu dan hujan." Malam itu mereka melakukan sesuatu yang seharusnya tidak terjadi, tanpa janji, tanpa nama, tanpa masa depan. Kini beberapa minggu kemudian, Senroshi duduk di kursi ruang praktik rumah sakit dengan tangan gemetar. Bau antiseptik menusuk hidungnya. Dokter di hadapannya menatap hasil pemeriksaan dengan ekspresi serius. "Selamat Nona Shen," kata dokter itu pelan. "Kamu hamil 6 minggu. Kalimat itu jatuh seperti palu." Ruoshi membeku. "Hamil." Kata itu bergema di kepalanya, membuat dunia seolah berhenti berputar. Tangannya mencengkeram tasnya, era Tora.
Hujan turun perlahan di kota Haeng malam itu, membasahi jalanan dan meninggalkan pantulan cahaya lampu neon yang berkilau seperti luka yang belum kering. Dari balik jendela kaca apartemen kecil lantai ke-18, Senrozi berdiri terpaku, memeluk tubuhnya sendiri. Rambut hitamnya yang panjang terurai berantakan, masih lembab. Sementara wajahnya pucat seolah kehilangan warna. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan berubah hanya karena satu malam. Satu malam yang seharusnya tidak pernah terjadi. Beberapa jam sebelumnya, Senrozi masih duduk di sebuah bar hotel berbintang 5 mengenakan gaun biru muda sederhana yang tidak biasa ia pakai. Malam itu adalah pesta penandatanganan proyek besar perusahaan Lingyun Group, tempat ia bekerja sebagai staf administrasi tingkat rendah. Ia datang bukan karena ingin bersenang-senang, melainkan karena diwajibkan oleh atasan langsungnya. Datang saja, ini penting untuk citra tim. Begitu, kata mereka. Ruoshi yang selama ini selalu menunduk dan menghindari sorotan, tidak punya pilihan selain mengangguk. Ia tidak tahu bahwa keputusan kecil itu akan menjadi awal dari segalanya. Di tengah riuh tawa dan ting gelas kristal dan musik jazz lembut, Ruoshi merasa asing. Gaun itu terasa terlalu terbuka. Sepatu haknya membuat kakinya nyeri. Ia berdiri di sudut ruangan, memegang segelas jus jeruk, berharap waktu berlalu lebih cepat. Saat itulah, pandangannya bertemu dengan sepasang mata dingin, namun tajam. Seorang pria berdiri tidak jauh darinya, mengenakan setelan hitam rapi. Wajahnya tampan, dengan garis rahang tegas. Sorot matanya dalam dan tenang, seperti seseorang yang terbiasa mengendalikan segalanya. Ia tidak banyak bicara tetapi kehadirannya membuat orang lain secara refleks memberi jalan. Leunyi, Kyo Lingyun Group, pria yang hanya pernah Ruoshi lihat dari kejauhan, dari layar presentasi atau majalah bisnis. Sosok yang terlalu tinggi untuk dijangkau, terlalu jauh untuk dipikirkan. Namun malam itu entah mengapa, mata mereka bertaut. Bukan tatapan penuh gairah, bukan pula tatapan genit, hanya sekejap, namun cukup untuk membuat jantung Ruoshi berdetak lebih cepat. Ia segera mengalihkan pandangan, menyalahkan dirinya sendiri karena melamun. Namun, Lu Chenyi tidak. Beberapa menit kemudian, pria itu berdiri di hadapannya. "Kamu tidak minum?" Tanyanya singkat, suaranya rendah dan tenang. Ruoshi terkejut. Ia refleks menunduk. Saya hanya staf biasa, tidak terbiasa dengan alkohol." Leunyi menatapnya sejenak, lalu mengangguk. "Itu pilihan yang baik. Percakapan seharusnya berhenti di sana. Namun, entah mengapa, mereka terus berbicara tentang pekerjaan, tentang hujan, tentang betapa melelahkannya dunia orang dewasa. Chenyi tidak seperti yang Ruoshi bayangkan. Tidak arogan, tidak dingin berlebihan. Ia hanya kesepian, dan Ruoshi, tanpa sadar, merasa dimengerti. Satu gelas berubah menjadi dua, dua menjadi tiga. Kesadaran mulai kabur. Yang Ruoshi ingat berikutnya hanyalah tangan hangat yang menahan bahunya. Saat ia hampir terjatuh, suara rendah yang berkata, "Aku akan mengantarmu dan hujan." Malam itu mereka melakukan sesuatu yang seharusnya tidak terjadi, tanpa janji, tanpa nama, tanpa masa depan. Kini beberapa minggu kemudian, Senroshi duduk di kursi ruang praktik rumah sakit dengan tangan gemetar. Bau antiseptik menusuk hidungnya. Dokter di hadapannya menatap hasil pemeriksaan dengan ekspresi serius. "Selamat Nona Shen," kata dokter itu pelan. "Kamu hamil 6 minggu. Kalimat itu jatuh seperti palu." Ruoshi membeku. "Hamil." Kata itu bergema di kepalanya, membuat dunia seolah berhenti berputar. Tangannya mencengkeram tasnya, era torak.
Hujan turun perlahan di kota Haeng malam itu, membasahi jalanan dan meninggalkan pantulan cahaya lampu neon yang berkilau seperti luka yang belum kering. Dari balik jendela kaca apartemen kecil lantai ke-18, Senrozi berdiri terpaku, memeluk tubuhnya sendiri. Rambut hitamnya yang panjang terurai berantakan, masih lembab. Sementara wajahnya pucat seolah kehilangan warna. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan berubah hanya karena satu malam. Satu malam yang seharusnya tidak pernah terjadi. Beberapa jam sebelumnya, Senrozi masih duduk di sebuah bar hotel berbintang 5 mengenakan gaun biru muda sederhana yang tidak biasa ia pakai. Malam itu adalah pesta penandatanganan proyek besar perusahaan Lingyun Group, tempat ia bekerja sebagai staf administrasi tingkat rendah. Ia datang bukan karena ingin bersenang-senang, melainkan karena diwajibkan oleh atasan langsungnya. Datang saja, ini penting untuk citra tim. Begitu, kata mereka. Ruoshi yang selama ini selalu menunduk dan menghindari sorotan, tidak punya pilihan selain mengangguk. Ia tidak tahu bahwa keputusan kecil itu akan menjadi awal dari segalanya. Di tengah riuh tawa dan ting gelas kristal dan musik jazz lembut, Ruoshi merasa asing. Gaun itu terasa terlalu terbuka. Sepatu haknya membuat kakinya nyeri. Ia berdiri di sudut ruangan, memegang segelas jus jeruk, berharap waktu berlalu lebih cepat. Saat itulah pandangannya bertemu dengan sepasang mata dingin, namun tajam. Seorang pria berdiri tidak jauh darinya, mengenakan setelan hitam rapi. Wajahnya tampan dengan garis rahang tegas. Sorot matanya dalam dan tenang, seperti seseorang yang terbiasa mengendalikan segalanya. Ia tidak banyak bicara, tetapi kehadirannya membuat orang lain secara refleks memberi jalan. Leunyi, Kyo Lingyun Group, pria yang hanya pernah Ruoshi lihat dari kejauhan, dari layar presentasi atau majalah bisnis. Sosok yang terlalu tinggi untuk dijangkau, terlalu jauh untuk dipikirkan. Namun malam itu entah mengapa, mata mereka bertaut. Bukan tatapan penuh gairah, bukan pula tatapan genit, hanya sekejap, namun cukup untuk membuat jantung Ruoshi berdetak lebih cepat. Ia segera mengalihkan pandangan, menyalahkan dirinya sendiri karena melamun. Namun, Lu Chenyi tidak. Beberapa menit kemudian, pria itu berdiri di hadapannya. "Kamu tidak minum?" Tanyanya singkat, suaranya rendah dan tenang. Ruoshi terkejut. Ia refleks menunduk. Saya hanya staf biasa, tidak terbiasa dengan alkohol." Leunyi menatapnya sejenak, lalu mengangguk. "Itu pilihan yang baik. Percakapan seharusnya berhenti di sana." Namun, entah mengapa, mereka terus berbicara tentang pekerjaan, tentang hujan, tentang betapa melelahkannya dunia orang dewasa. Chenyi tidak seperti yang Ruoshi bayangkan. Tidak arogan, tidak dingin berlebihan. Ia hanya kesepian, dan Ruoshi tanpa sadar merasa dimengerti. Satu gelas berubah menjadi dua, dua menjadi tiga. Kesadaran mulai kabur. Yang Ruoshi ingat berikutnya hanyalah tangan hangat yang menahan bahunya. Saat ia hampir terjatuh, suara rendah yang berkata, "Aku akan mengantarmu dan hujan." Malam itu mereka melakukan sesuatu yang seharusnya tidak terjadi, tanpa janji, tanpa nama, tanpa masa depan. Kini beberapa minggu kemudian, Senroshi duduk di kursi ruang praktik rumah sakit dengan tangan gemetar. Bau antiseptik menusuk hidungnya. Dokter di hadapannya menatap hasil pemeriksaan dengan ekspresi serius. "Selamat Nona Shen," kata dokter itu pelan. "Kamu hamil 6 minggu. Kalimat itu jatuh seperti palu." Ruoshi membeku. "Hamil." Kata itu bergema di kepalanya, membuat dunia seolah berhenti berputar. Tangannya mencengkeram tasnya, era Tora.
Hujan turun perlahan di kota Haeng malam itu, membasahi jalanan dan meninggalkan pantulan cahaya lampu neon yang berkilau seperti luka yang belum kering. Dari balik jendela kaca apartemen kecil lantai ke-18, Senrozi berdiri terpaku, memeluk tubuhnya sendiri. Rambut hitamnya yang panjang terurai berantakan, masih lembab. Sementara wajahnya pucat seolah kehilangan warna. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan berubah hanya karena satu malam. Satu malam yang seharusnya tidak pernah terjadi. Beberapa jam sebelumnya, Senrozi masih duduk di sebuah bar hotel berbintang 5 mengenakan gaun biru muda sederhana yang tidak biasa ia pakai. Malam itu adalah pesta penandatanganan proyek besar perusahaan Lingyun Group, tempat ia bekerja sebagai staf administrasi tingkat rendah. Ia datang bukan karena ingin bersenang-senang, melainkan karena diwajibkan oleh atasan langsungnya. Datang saja, ini penting untuk citra tim. Begitu, kata mereka. Ruoshi yang selama ini selalu menunduk dan menghindari sorotan, tidak punya pilihan selain mengangguk. Ia tidak tahu bahwa keputusan kecil itu akan menjadi awal dari segalanya. Di tengah riuh tawa dan ting gelas kristal dan musik jazz lembut, Ruoshi merasa asing. Gaun itu terasa terlalu terbuka. Sepatu haknya membuat kakinya nyeri. Ia berdiri di sudut ruangan, memegang segelas jus jeruk, berharap waktu berlalu lebih cepat. Saat itulah, pandangannya bertemu dengan sepasang mata dingin, namun tajam. Seorang pria berdiri tidak jauh darinya, mengenakan setelan hitam rapi. Wajahnya tampan, dengan garis rahang tegas. Sorot matanya dalam dan tenang, seperti seseorang yang terbiasa mengendalikan segalanya. Ia tidak banyak bicara, tetapi kehadirannya membuat orang lain secara refleks memberi jalan. Leunyi, Kyo Lingyun Group, pria yang hanya pernah Ruoshi lihat dari kejauhan, dari layar presentasi atau majalah bisnis. Sosok yang terlalu tinggi untuk dijangkau, terlalu jauh untuk dipikirkan. Namun malam itu entah mengapa, mata mereka bertaut. Bukan tatapan penuh gairah, bukan pula tatapan genit, hanya sekejap, namun cukup untuk membuat jantung Ruoshi berdetak lebih cepat. Ia segera mengalihkan pandangan, menyalahkan dirinya sendiri karena melamun. Namun, Lu Chenyi tidak. Beberapa menit kemudian, pria itu berdiri di hadapannya. "Kamu tidak minum?" Tanyanya singkat, suaranya rendah dan tenang. Ruoshi terkejut. Ia refleks menunduk. Saya hanya staf biasa, tidak terbiasa dengan alkohol." Leonyi menatapnya sejenak, lalu mengangguk. "Itu pilihan yang baik. Percakapan seharusnya berhenti di sana." Namun, entah mengapa, mereka terus berbicara tentang pekerjaan, tentang hujan, tentang betapa melelahkannya dunia orang dewasa. Chenyi tidak seperti yang Rosie bayangkan. Tidak arogan, tidak dingin berlebihan. Ia hanya kesepian, dan Ruoshi, tanpa sadar, merasa dimengerti. Satu gelas berubah menjadi dua, dua menjadi tiga. Kesadaran mulai kabur. Yang Ruoshi ingat berikutnya hanyalah tangan hangat yang menahan bahunya. Saat ia hampir terjatuh, suara rendah yang berkata, "Aku akan mengantarmu dan hujan." Malam itu mereka melakukan sesuatu yang seharusnya tidak terjadi, tanpa janji, tanpa nama, tanpa masa depan. Kini beberapa minggu kemudian, Senroshi duduk di kursi ruang praktik rumah sakit dengan tangan gemetar. Bau antiseptik menusuk hidungnya. Dokter di hadapannya menatap hasil pemeriksaan dengan ekspresi serius. "Selamat Nona Shen," kata dokter itu pelan. "Kamu hamil 6 minggu. Kalimat itu jatuh seperti palu." Ruoshi membeku. "Hamil." Kata itu bergema di kepalanya, membuat dunia seolah berhenti berputar. Tangannya mencengkeram tasnya, era Tora.
Hujan turun perlahan di kota Haeng malam itu, membasahi jalanan dan meninggalkan pantulan cahaya lampu neon yang berkilau seperti luka yang belum kering. Dari balik jendela kaca apartemen kecil lantai ke-18, Senrozi berdiri terpaku, memeluk tubuhnya sendiri. Rambut hitamnya yang panjang terurai berantakan, masih lembab. Sementara wajahnya pucat seolah kehilangan warna. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan berubah hanya karena satu malam. Satu malam yang seharusnya tidak pernah terjadi. Beberapa jam sebelumnya, Senrozi masih duduk di sebuah bar hotel berbintang 5 mengenakan gaun biru muda sederhana yang tidak biasa ia pakai. Malam itu adalah pesta penandatanganan proyek besar perusahaan Lingyun Group, tempat ia bekerja sebagai staf administrasi tingkat rendah. Ia datang bukan karena ingin bersenang-senang, melainkan karena diwajibkan oleh atasan langsungnya. Datang saja, ini penting untuk citra tim. Begitu, kata mereka. Ruoshi yang selama ini selalu menunduk dan menghindari sorotan, tidak punya pilihan selain mengangguk. Ia tidak tahu bahwa keputusan kecil itu akan menjadi awal dari segalanya. Di tengah riuh tawa dan ting gelas kristal dan musik jazz lembut, Ruoshi merasa asing. Gaun itu terasa terlalu terbuka. Sepatu haknya membuat kakinya nyeri. Ia berdiri di sudut ruangan, memegang segelas jus jeruk, berharap waktu berlalu lebih cepat. Saat itulah, pandangannya bertemu dengan sepasang mata dingin, namun tajam. Seorang pria berdiri tidak jauh darinya, mengenakan setelan hitam rapi. Wajahnya tampan, dengan garis rahang tegas. Sorot matanya dalam dan tenang, seperti seseorang yang terbiasa mengendalikan segalanya. Ia tidak banyak bicara tetapi kehadirannya membuat orang lain secara refleks memberi jalan. Leunyi, Kyo Lingyun Group, pria yang hanya pernah Ruoshi lihat dari kejauhan, dari layar presentasi atau majalah bisnis. Sosok yang terlalu tinggi untuk dijangkau, terlalu jauh untuk dipikirkan. Namun malam itu entah mengapa, mata mereka bertaut. Bukan tatapan penuh gairah, bukan pula tatapan genit, hanya sekejap, namun cukup untuk membuat jantung Ruoshi berdetak lebih cepat. Ia segera mengalihkan pandangan, menyalahkan dirinya sendiri karena melamun. Namun, Lu Chenyi tidak. Beberapa menit kemudian, pria itu berdiri di hadapannya. "Kamu tidak minum?" Tanyanya singkat, suaranya rendah dan tenang. Ruoshi terkejut. Ia refleks menunduk. Saya hanya staf biasa, tidak terbiasa dengan alkohol." Leonyi menatapnya sejenak, lalu mengangguk. "Itu pilihan yang baik. Percakapan seharusnya berhenti di sana. Namun, entah mengapa, mereka terus berbicara tentang pekerjaan, tentang hujan, tentang betapa melelahkannya dunia orang dewasa. Chenyi tidak seperti yang Ruoshi bayangkan. Tidak arogan, tidak dingin berlebihan. Ia hanya kesepian, dan Ruoshi tanpa sadar merasa dimengerti. Satu gelas berubah menjadi dua, dua menjadi tiga. Kesadaran mulai kabur. Yang Ruoshi ingat berikutnya hanyalah tangan hangat yang menahan bahunya. Saat ia hampir terjatuh, suara rendah yang berkata, "Aku akan mengantarmu dan hujan." Malam itu mereka melakukan sesuatu yang seharusnya tidak terjadi, tanpa janji, tanpa nama, tanpa masa depan. Kini beberapa minggu kemudian, Senroshi duduk di kursi ruang praktik rumah sakit dengan tangan gemetar. Bau antiseptik menusuk hidungnya. Dokter di hadapannya menatap hasil pemeriksaan dengan ekspresi serius. "Selamat Nona Shen," kata dokter itu pelan. "Kamu hamil 6 minggu. Kalimat itu jatuh seperti palu." Ruoshi membeku. "Hamil." Kata itu bergema di kepalanya, membuat dunia seolah berhenti berputar. Tangannya mencengkeram tasnya, era torak.
Hujan turun perlahan di kota Haeng malam itu, membasahi jalanan dan meninggalkan pantulan cahaya lampu neon yang berkilau seperti luka yang belum kering. Dari balik jendela kaca apartemen kecil lantai ke-18, Senrozi berdiri terpaku, memeluk tubuhnya sendiri. Rambut hitamnya yang panjang terurai berantakan, masih lembab. Sementara wajahnya pucat seolah kehilangan warna. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan berubah hanya karena satu malam. Satu malam yang seharusnya tidak pernah terjadi. Beberapa jam sebelumnya, Senrozi masih duduk di sebuah bar hotel berbintang 5 mengenakan gaun biru muda sederhana yang tidak biasa ia pakai. Malam itu adalah pesta penandatanganan proyek besar perusahaan Lingyun Group, tempat ia bekerja sebagai staf administrasi tingkat rendah. Ia datang bukan karena ingin bersenang-senang, melainkan karena diwajibkan oleh atasan langsungnya. Datang saja, ini penting untuk citra tim. Begitu, kata mereka. Ruoshi yang selama ini selalu menunduk dan menghindari sorotan, tidak punya pilihan selain mengangguk. Ia tidak tahu bahwa keputusan kecil itu akan menjadi awal dari segalanya. Di tengah riuh tawa dan ting gelas kristal dan musik jazz lembut, Ruoshi merasa asing. Gaun itu terasa terlalu terbuka. Sepatu haknya membuat kakinya nyeri. Ia berdiri di sudut ruangan, memegang segelas jus jeruk, berharap waktu berlalu lebih cepat. Saat itulah, pandangannya bertemu dengan sepasang mata dingin, namun tajam. Seorang pria berdiri tidak jauh darinya, mengenakan setelan hitam rapi. Wajahnya tampan, dengan garis rahang tegas. Sorot matanya dalam dan tenang, seperti seseorang yang terbiasa mengendalikan segalanya. Ia tidak banyak bicara tetapi kehadirannya membuat orang lain secara refleks memberi jalan. Leunyi, Kyo Lingyun Group, pria yang hanya pernah Ruoshi lihat dari kejauhan, dari layar presentasi atau majalah bisnis. Sosok yang terlalu tinggi untuk dijangkau, terlalu jauh untuk dipikirkan. Namun malam itu entah mengapa, mata mereka bertaut. Bukan tatapan penuh gairah, bukan pula tatapan genit, hanya sekejap, namun cukup untuk membuat jantung Ruoshi berdetak lebih cepat. Ia segera mengalihkan pandangan, menyalahkan dirinya sendiri karena melamun. Namun, Lu Chenyi tidak. Beberapa menit kemudian, pria itu berdiri di hadapannya. "Kamu tidak minum?" Tanyanya singkat, suaranya rendah dan tenang. Ruoshi terkejut. Ia refleks menunduk. Saya hanya staf biasa, tidak terbiasa dengan alkohol." Leonyi menatapnya sejenak, lalu mengangguk. "Itu pilihan yang baik. Percakapan seharusnya berhenti di sana." Namun, entah mengapa, mereka terus berbicara tentang pekerjaan, tentang hujan, tentang betapa melelahkannya dunia orang dewasa. Chenyi tidak seperti yang Rosie bayangkan. Tidak arogan, tidak dingin berlebihan. Ia hanya kesepian, dan Ruoshi, tanpa sadar, merasa dimengerti. Satu gelas berubah menjadi dua, dua menjadi tiga. Kesadaran mulai kabur. Yang Ruoshi ingat berikutnya hanyalah tangan hangat yang menahan bahunya. Saat ia hampir terjatuh, suara rendah yang berkata, "Aku akan mengantarmu dan hujan." Malam itu mereka melakukan sesuatu yang seharusnya tidak terjadi, tanpa janji, tanpa nama, tanpa masa depan. Kini beberapa minggu kemudian, Senroshi duduk di kursi ruang praktik rumah sakit dengan tangan gemetar. Bau antiseptik menusuk hidungnya. Dokter di hadapannya menatap hasil pemeriksaan dengan ekspresi serius. "Selamat Nona Shen," kata dokter itu pelan. "Kamu hamil 6 minggu. Kalimat itu jatuh seperti palu." Ruoshi membeku. "Hamil." Kata itu bergema di kepalanya, membuat dunia seolah berhenti berputar. Tangannya mencengkeram tasnya, era Tora.
Hujan turun perlahan di kota Haeng malam itu, membasahi jalanan dan meninggalkan pantulan cahaya lampu neon yang berkilau seperti luka yang belum kering. Dari balik jendela kaca apartemen kecil lantai ke-18, Senrozi berdiri terpaku, memeluk tubuhnya sendiri. Rambut hitamnya yang panjang terurai berantakan, masih lembab. Sementara wajahnya pucat seolah kehilangan warna. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan berubah hanya karena satu malam. Satu malam yang seharusnya tidak pernah terjadi. Beberapa jam sebelumnya, Senrozi masih duduk di sebuah bar hotel berbintang 5 mengenakan gaun biru muda sederhana yang tidak biasa ia pakai. Malam itu adalah pesta penandatanganan proyek besar perusahaan Lingyun Group, tempat ia bekerja sebagai staf administrasi tingkat rendah. Ia datang bukan karena ingin bersenang-senang, melainkan karena diwajibkan oleh atasan langsungnya. Datang saja, ini penting untuk citra tim. Begitu, kata mereka. Ruoshi yang selama ini selalu menunduk dan menghindari sorotan, tidak punya pilihan selain mengangguk. Ia tidak tahu bahwa keputusan kecil itu akan menjadi awal dari segalanya. Di tengah riuh tawa dan ting gelas kristal dan musik jazz lembut, Ruoshi merasa asing. Gaun itu terasa terlalu terbuka. Sepatu haknya membuat kakinya nyeri. Ia berdiri di sudut ruangan, memegang segelas jus jeruk, berharap waktu berlalu lebih cepat. Saat itulah, pandangannya bertemu dengan sepasang mata dingin, namun tajam. Seorang pria berdiri tidak jauh darinya, mengenakan setelan hitam rapi. Wajahnya tampan, dengan garis rahang tegas. Sorot matanya dalam dan tenang, seperti seseorang yang terbiasa mengendalikan segalanya. Ia tidak banyak bicara, tetapi kehadirannya membuat orang lain secara refleks memberi jalan. Leunyi, Kyo Lingyun Group, pria yang hanya pernah Ruoshi lihat dari kejauhan, dari layar presentasi atau majalah bisnis. Sosok yang terlalu tinggi untuk dijangkau, terlalu jauh untuk dipikirkan. Namun malam itu entah mengapa, mata mereka bertaut. Bukan tatapan penuh gairah, bukan pula tatapan genit, hanya sekejap, namun cukup untuk membuat jantung Ruoshi berdetak lebih cepat. Ia segera mengalihkan pandangan, menyalahkan dirinya sendiri karena melamun. Namun, Lu Chenyi tidak. Beberapa menit kemudian, pria itu berdiri di hadapannya. "Kamu tidak minum?" Tanyanya singkat, suaranya rendah dan tenang. Ruoshi terkejut. Ia refleks menunduk. Saya hanya staf biasa, tidak terbiasa dengan alkohol." Leunyi menatapnya sejenak, lalu mengangguk. "Itu pilihan yang baik. Percakapan seharusnya berhenti di sana." Namun, entah mengapa, mereka terus berbicara tentang pekerjaan, tentang hujan, tentang betapa melelahkannya dunia orang dewasa. Chenyi tidak seperti yang Ruoshi bayangkan. Tidak arogan, tidak dingin berlebihan. Ia hanya kesepian, dan Ruoshi, tanpa sadar, merasa dimengerti. Satu gelas berubah menjadi dua, dua menjadi tiga. Kesadaran mulai kabur. Yang Ruoshi ingat berikutnya hanyalah tangan hangat yang menahan bahunya. Saat ia hampir terjatuh, suara rendah yang berkata, "Aku akan mengantarmu dan hujan." Malam itu mereka melakukan sesuatu yang seharusnya tidak terjadi, tanpa janji, tanpa nama, tanpa masa depan. Kini beberapa minggu kemudian, Senroshi duduk di kursi ruang praktik rumah sakit dengan tangan gemetar. Bau antiseptik menusuk hidungnya. Dokter di hadapannya menatap hasil pemeriksaan dengan ekspresi serius. "Selamat Nona Shen," kata dokter itu pelan. "Kamu hamil 6 minggu. Kalimat itu jatuh seperti palu." Ruoshi membeku. "Hamil." Kata itu bergema di kepalanya, membuat dunia seolah berhenti berputar. Tangannya mencengkeram tasnya, era torak.
Hujan turun perlahan di kota Haeng malam itu, membasahi jalanan dan meninggalkan pantulan cahaya lampu neon yang berkilau seperti luka yang belum kering. Dari balik jendela kaca apartemen kecil lantai ke-18, Senrozi berdiri terpaku, memeluk tubuhnya sendiri. Rambut hitamnya yang panjang terurai berantakan, masih lembab. Sementara wajahnya pucat seolah kehilangan warna. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan berubah hanya karena satu malam. Satu malam yang seharusnya tidak pernah terjadi. Beberapa jam sebelumnya, Senrozi masih duduk di sebuah bar hotel berbintang 5 mengenakan gaun biru muda sederhana yang tidak biasa ia pakai. Malam itu adalah pesta penandatanganan proyek besar perusahaan Lingyun Group, tempat ia bekerja sebagai staf administrasi tingkat rendah. Ia datang bukan karena ingin bersenang-senang, melainkan karena diwajibkan oleh atasan langsungnya. Datang saja, ini penting untuk citra tim. Begitu, kata mereka. Ruoshi yang selama ini selalu menunduk dan menghindari sorotan, tidak punya pilihan selain mengangguk. Ia tidak tahu bahwa keputusan kecil itu akan menjadi awal dari segalanya. Di tengah riuh tawa dan ting gelas kristal dan musik jazz lembut, Ruoshi merasa asing. Gaun itu terasa terlalu terbuka. Sepatu haknya membuat kakinya nyeri. Ia berdiri di sudut ruangan, memegang segelas jus jeruk, berharap waktu berlalu lebih cepat. Saat itulah, pandangannya bertemu dengan sepasang mata dingin, namun tajam. Seorang pria berdiri tidak jauh darinya, mengenakan setelan hitam rapi. Wajahnya tampan, dengan garis rahang tegas. Sorot matanya dalam dan tenang, seperti seseorang yang terbiasa mengendalikan segalanya. Ia tidak banyak bicara tetapi kehadirannya membuat orang lain secara refleks memberi jalan. Leunyi, Kyo Lingyun Group, pria yang hanya pernah Ruoshi lihat dari kejauhan, dari layar presentasi atau majalah bisnis. Sosok yang terlalu tinggi untuk dijangkau, terlalu jauh untuk dipikirkan. Namun malam itu entah mengapa, mata mereka bertaut. Bukan tatapan penuh gairah, bukan pula tatapan genit, hanya sekejap, namun cukup untuk membuat jantung Ruoshi berdetak lebih cepat. Ia segera mengalihkan pandangan, menyalahkan dirinya sendiri karena melamun. Namun, Lu Cenyi tidak. Beberapa menit kemudian, pria itu berdiri di hadapannya. "Kamu tidak minum?" Tanyanya singkat, suaranya rendah dan tenang. Ruoshi terkejut. Ia refleks menunduk. Saya hanya staf biasa, tidak terbiasa dengan alkohol." Leonyi menatapnya sejenak, lalu mengangguk. "Itu pilihan yang baik. Percakapan seharusnya berhenti di sana." Namun, entah mengapa, mereka terus berbicara tentang pekerjaan, tentang hujan, tentang betapa melelahkannya dunia orang dewasa. Cenyi tidak seperti yang Rosie bayangkan. Tidak arogan, tidak dingin berlebihan. Ia hanya kesepian, dan Ruoshi, tanpa sadar, merasa dimengerti. Satu gelas berubah menjadi dua, dua menjadi tiga. Kesadaran mulai kabur. Yang Ruoshi ingat berikutnya hanyalah tangan hangat yang menahan bahunya. Saat ia hampir terjatuh, suara rendah yang berkata, "Aku akan mengantarmu dan hujan." Malam itu mereka melakukan sesuatu yang seharusnya tidak terjadi, tanpa janji, tanpa nama, tanpa masa depan. Kini beberapa minggu kemudian, Senroshi duduk di kursi ruang praktik rumah sakit dengan tangan gemetar. Bau antiseptik menusuk hidungnya. Dokter di hadapannya menatap hasil pemeriksaan dengan ekspresi serius. "Selamat Nona Shen," kata dokter itu pelan. "Kamu hamil 6 minggu. Kalimat itu jatuh seperti palu." Ruoshi membeku. "Hamil." Kata itu bergema di kepalanya, membuat dunia seolah berhenti berputar. Tangannya mencengkeram tasnya, era Tora.
Hujan turun perlahan di kota Haeng malam itu, membasahi jalanan dan meninggalkan pantulan cahaya lampu neon yang berkilau seperti luka yang belum kering. Dari balik jendela kaca apartemen kecil lantai ke-18, Senrozi berdiri terpaku, memeluk tubuhnya sendiri. Rambut hitamnya yang panjang terurai berantakan, masih lembab. Sementara wajahnya pucat seolah kehilangan warna. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan berubah hanya karena satu malam. Satu malam yang seharusnya tidak pernah terjadi. Beberapa jam sebelumnya, Senrozi masih duduk di sebuah bar hotel berbintang 5 mengenakan gaun biru muda sederhana yang tidak biasa ia pakai. Malam itu adalah pesta penandatanganan proyek besar perusahaan Lingyun Group, tempat ia bekerja sebagai staf administrasi tingkat rendah. Ia datang bukan karena ingin bersenang-senang, melainkan karena diwajibkan oleh atasan langsungnya. Datang saja, ini penting untuk citra tim. Begitu, kata mereka. Ruoshi yang selama ini selalu menunduk dan menghindari sorotan, tidak punya pilihan selain mengangguk. Ia tidak tahu bahwa keputusan kecil itu akan menjadi awal dari segalanya. Di tengah riuh tawa dan ting gelas kristal dan musik jazz lembut, Ruoshi merasa asing. Gaun itu terasa terlalu terbuka. Sepatu haknya membuat kakinya nyeri. Ia berdiri di sudut ruangan, memegang segelas jus jeruk, berharap waktu berlalu lebih cepat. Saat itulah, pandangannya bertemu dengan sepasang mata dingin, namun tajam. Seorang pria berdiri tidak jauh darinya, mengenakan setelan hitam rapi. Wajahnya tampan, dengan garis rahang tegas. Sorot matanya dalam dan tenang, seperti seseorang yang terbiasa mengendalikan segalanya. Ia tidak banyak bicara, tetapi kehadirannya membuat orang lain secara refleks memberi jalan. Leunyi, Kyo Lingyun Group, pria yang hanya pernah Ruoshi lihat dari kejauhan, dari layar presentasi atau majalah bisnis. Sosok yang terlalu tinggi untuk dijangkau, terlalu jauh untuk dipikirkan. Namun malam itu entah mengapa, mata mereka bertaut. Bukan tatapan penuh gairah, bukan pula tatapan genit, hanya sekejap, namun cukup untuk membuat jantung Ruoshi berdetak lebih cepat. Ia segera mengalihkan pandangan, menyalahkan dirinya sendiri karena melamun. Namun, Lu Chenyi tidak. Beberapa menit kemudian, pria itu berdiri di hadapannya. "Kamu tidak minum?" Tanyanya singkat, suaranya rendah dan tenang. Ruoshi terkejut. Ia refleks menunduk. Saya hanya staf biasa, tidak terbiasa dengan alkohol." Leonyi menatapnya sejenak, lalu mengangguk. "Itu pilihan yang baik. Percakapan seharusnya berhenti di sana. Namun, entah mengapa, mereka terus berbicara tentang pekerjaan, tentang hujan, tentang betapa melelahkannya dunia orang dewasa. Chenyi tidak seperti yang Rosie bayangkan. Tidak arogan, tidak dingin berlebihan. Ia hanya kesepian, dan Ruoshi, tanpa sadar, merasa dimengerti. Satu gelas berubah menjadi dua, dua menjadi tiga. Kesadaran mulai kabur. Yang Ruoshi ingat berikutnya hanyalah tangan hangat yang menahan bahunya. Saat ia hampir terjatuh, suara rendah yang berkata, "Aku akan mengantarmu dan hujan." Malam itu mereka melakukan sesuatu yang seharusnya tidak terjadi, tanpa janji, tanpa nama, tanpa masa depan. Kini beberapa minggu kemudian, Senroshi duduk di kursi ruang praktik rumah sakit dengan tangan gemetar. Bau antiseptik menusuk hidungnya. Dokter di hadapannya menatap hasil pemeriksaan dengan ekspresi serius. "Selamat Nona Shen," kata dokter itu pelan. "Kamu hamil 6 minggu. Kalimat itu jatuh seperti palu." Ruoshi membeku. "Hamil." Kata itu bergema di kepalanya, membuat dunia seolah berhenti berputar. Tangannya mencengkeram tasnya, era Tora.
Hujan turun perlahan di kota Haeng malam itu, membasahi jalanan dan meninggalkan pantulan cahaya lampu neon yang berkilau seperti luka yang belum kering. Dari balik jendela kaca apartemen kecil lantai ke-18, Senrozi berdiri terpaku, memeluk tubuhnya sendiri. Rambut hitamnya yang panjang terurai berantakan, masih lembab. Sementara wajahnya pucat seolah kehilangan warna. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan berubah hanya karena satu malam. Satu malam yang seharusnya tidak pernah terjadi. Beberapa jam sebelumnya, Senrozi masih duduk di sebuah bar hotel berbintang 5 mengenakan gaun biru muda sederhana yang tidak biasa ia pakai. Malam itu adalah pesta penandatanganan proyek besar perusahaan Lingyun Group, tempat ia bekerja sebagai staf administrasi tingkat rendah. Ia datang bukan karena ingin bersenang-senang, melainkan karena diwajibkan oleh atasan langsungnya. Datang saja, ini penting untuk citra tim. Begitu, kata mereka. Ruoshi yang selama ini selalu menunduk dan menghindari sorotan, tidak punya pilihan selain mengangguk. Ia tidak tahu bahwa keputusan kecil itu akan menjadi awal dari segalanya. Di tengah riuh tawa dan ting gelas kristal dan musik jazz lembut, Ruoshi merasa asing. Gaun itu terasa terlalu terbuka. Sepatu haknya membuat kakinya nyeri. Ia berdiri di sudut ruangan, memegang segelas jus jeruk, berharap waktu berlalu lebih cepat. Saat itulah, pandangannya bertemu dengan sepasang mata dingin, namun tajam. Seorang pria berdiri tidak jauh darinya, mengenakan setelan hitam rapi. Wajahnya tampan, dengan garis rahang tegas. Sorot matanya dalam dan tenang, seperti seseorang yang terbiasa mengendalikan segalanya. Ia tidak banyak bicara tetapi kehadirannya membuat orang lain secara refleks memberi jalan. Leunyi, Kyo Lingyun Group, pria yang hanya pernah Ruoshi lihat dari kejauhan, dari layar presentasi atau majalah bisnis. Sosok yang terlalu tinggi untuk dijangkau, terlalu jauh untuk dipikirkan. Namun malam itu entah mengapa, mata mereka bertaut. Bukan tatapan penuh gairah, bukan pula tatapan genit, hanya sekejap, namun cukup untuk membuat jantung Ruoshi berdetak lebih cepat. Ia segera mengalihkan pandangan, menyalahkan dirinya sendiri karena melamun. Namun, Lu Chenyi tidak. Beberapa menit kemudian, pria itu berdiri di hadapannya. "Kamu tidak minum?" Tanyanya singkat, suaranya rendah dan tenang. Ruoshi terkejut. Ia refleks menunduk. Saya hanya staf biasa, tidak terbiasa dengan alkohol." Leonyi menatapnya sejenak, lalu mengangguk. "Itu pilihan yang baik. Percakapan seharusnya berhenti di sana. Namun, entah mengapa, mereka terus berbicara tentang pekerjaan, tentang hujan, tentang betapa melelahkannya dunia orang dewasa. Chenyi tidak seperti yang Ruoshi bayangkan. Tidak arogan, tidak dingin berlebihan. Ia hanya kesepian, dan Ruoshi tanpa sadar merasa dimengerti. Satu gelas berubah menjadi dua, dua menjadi tiga. Kesadaran mulai kabur. Yang Ruoshi ingat berikutnya hanyalah tangan hangat yang menahan bahunya. Saat ia hampir terjatuh, suara rendah yang berkata, "Aku akan mengantarmu dan hujan." Malam itu mereka melakukan sesuatu yang seharusnya tidak terjadi, tanpa janji, tanpa nama, tanpa masa depan. Kini beberapa minggu kemudian, Senroshi duduk di kursi ruang praktik rumah sakit dengan tangan gemetar. Bau antiseptik menusuk hidungnya. Dokter di hadapannya menatap hasil pemeriksaan dengan ekspresi serius. "Selamat Nona Shen," kata dokter itu pelan. "Kamu hamil 6 minggu. Kalimat itu jatuh seperti palu." Ruoshi membeku. "Hamil." Kata itu bergema di kepalanya, membuat dunia seolah berhenti berputar. Tangannya mencengkeram tasnya, era torak.
Hujan turun perlahan di kota Haeng malam itu, membasahi jalanan dan meninggalkan pantulan cahaya lampu neon yang berkilau seperti luka yang belum kering. Dari balik jendela kaca apartemen kecil lantai ke-18, Senrozi berdiri terpaku, memeluk tubuhnya sendiri. Rambut hitamnya yang panjang terurai berantakan, masih lembab. Sementara wajahnya pucat seolah kehilangan warna. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan berubah hanya karena satu malam. Satu malam yang seharusnya tidak pernah terjadi. Beberapa jam sebelumnya, Senrozi masih duduk di sebuah bar hotel berbintang 5 mengenakan gaun biru muda sederhana yang tidak biasa ia pakai. Malam itu adalah pesta penandatanganan proyek besar perusahaan Lingyun Group, tempat ia bekerja sebagai staf administrasi tingkat rendah. Ia datang bukan karena ingin bersenang-senang, melainkan karena diwajibkan oleh atasan langsungnya. Datang saja, ini penting untuk citra tim. Begitu, kata mereka. Ruoshi yang selama ini selalu menunduk dan menghindari sorotan, tidak punya pilihan selain mengangguk. Ia tidak tahu bahwa keputusan kecil itu akan menjadi awal dari segalanya. Di tengah riuh tawa dan ting gelas kristal dan musik jazz lembut, Ruoshi merasa asing. Gaun itu terasa terlalu terbuka. Sepatu haknya membuat kakinya nyeri. Ia berdiri di sudut ruangan, memegang segelas jus jeruk, berharap waktu berlalu lebih cepat. Saat itulah, pandangannya bertemu dengan sepasang mata dingin, namun tajam. Seorang pria berdiri tidak jauh darinya, mengenakan setelan hitam rapi. Wajahnya tampan, dengan garis rahang tegas. Sorot matanya dalam dan tenang, seperti seseorang yang terbiasa mengendalikan segalanya. Ia tidak banyak bicara tetapi kehadirannya membuat orang lain secara refleks memberi jalan. Leunyi, Kyo Lingyun Group, pria yang hanya pernah Ruoshi lihat dari kejauhan, dari layar presentasi atau majalah bisnis. Sosok yang terlalu tinggi untuk dijangkau, terlalu jauh untuk dipikirkan. Namun malam itu entah mengapa, mata mereka bertaut. Bukan tatapan penuh gairah, bukan pula tatapan genit, hanya sekejap, namun cukup untuk membuat jantung Ruoshi berdetak lebih cepat. Ia segera mengalihkan pandangan, menyalahkan dirinya sendiri karena melamun. Namun, Lu Chenyi tidak. Beberapa menit kemudian, pria itu berdiri di hadapannya. "Kamu tidak minum?" Tanyanya singkat, suaranya rendah dan tenang. Ruoshi terkejut. Ia refleks menunduk. Saya hanya staf biasa, tidak terbiasa dengan alkohol." Leonyi menatapnya sejenak, lalu mengangguk. "Itu pilihan yang baik. Percakapan seharusnya berhenti di sana." Namun, entah mengapa, mereka terus berbicara tentang pekerjaan, tentang hujan, tentang betapa melelahkannya dunia orang dewasa. Chenyi tidak seperti yang Rosie bayangkan. Tidak arogan, tidak dingin berlebihan. Ia hanya kesepian, dan Ruoshi, tanpa sadar, merasa dimengerti. Satu gelas berubah menjadi dua, dua menjadi tiga. Kesadaran mulai kabur. Yang Ruoshi ingat berikutnya hanyalah tangan hangat yang menahan bahunya. Saat ia hampir terjatuh, suara rendah yang berkata, "Aku akan mengantarmu dan hujan." Malam itu mereka melakukan sesuatu yang seharusnya tidak terjadi, tanpa janji, tanpa nama, tanpa masa depan. Kini beberapa minggu kemudian, Senroshi duduk di kursi ruang praktik rumah sakit dengan tangan gemetar. Bau antiseptik menusuk hidungnya. Dokter di hadapannya menatap hasil pemeriksaan dengan ekspresi serius. "Selamat Nona Shen," kata dokter itu pelan. "Kamu hamil 6 minggu. Kalimat itu jatuh seperti palu." Ruoshi membeku. "Hamil." Kata itu bergema di kepalanya, membuat dunia seolah berhenti berputar. Tangannya mencengkeram tasnya, era Tora.
Hujan turun perlahan di kota Haeng malam itu, membasahi jalanan dan meninggalkan pantulan cahaya lampu neon yang berkilau seperti luka yang belum kering. Dari balik jendela kaca apartemen kecil lantai ke-18, Senrozi berdiri terpaku, memeluk tubuhnya sendiri. Rambut hitamnya yang panjang terurai berantakan, masih lembab. Sementara wajahnya pucat seolah kehilangan warna. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan berubah hanya karena satu malam. Satu malam yang seharusnya tidak pernah terjadi. Beberapa jam sebelumnya, Senrozi masih duduk di sebuah bar hotel berbintang 5 mengenakan gaun biru muda sederhana yang tidak biasa ia pakai. Malam itu adalah pesta penandatanganan proyek besar perusahaan Lingyun Group, tempat ia bekerja sebagai staf administrasi tingkat rendah. Ia datang bukan karena ingin bersenang-senang, melainkan karena diwajibkan oleh atasan langsungnya. Datang saja, ini penting untuk citra tim. Begitu, kata mereka. Ruoshi yang selama ini selalu menunduk dan menghindari sorotan, tidak punya pilihan selain mengangguk. Ia tidak tahu bahwa keputusan kecil itu akan menjadi awal dari segalanya. Di tengah riuh tawa dan ting gelas kristal dan musik jazz lembut, Ruoshi merasa asing. Gaun itu terasa terlalu terbuka. Sepatu haknya membuat kakinya nyeri. Ia berdiri di sudut ruangan, memegang segelas jus jeruk, berharap waktu berlalu lebih cepat. Saat itulah, pandangannya bertemu dengan sepasang mata dingin, namun tajam. Seorang pria berdiri tidak jauh darinya, mengenakan setelan hitam rapi. Wajahnya tampan, dengan garis rahang tegas. Sorot matanya dalam dan tenang, seperti seseorang yang terbiasa mengendalikan segalanya. Ia tidak banyak bicara tetapi kehadirannya membuat orang lain secara refleks memberi jalan. Leunyi, Kyo Lingyun Group, pria yang hanya pernah Ruoshi lihat dari kejauhan, dari layar presentasi atau majalah bisnis. Sosok yang terlalu tinggi untuk dijangkau, terlalu jauh untuk dipikirkan. Namun malam itu entah mengapa, mata mereka bertaut. Bukan tatapan penuh gairah, bukan pula tatapan genit, hanya sekejap, namun cukup untuk membuat jantung Ruoshi berdetak lebih cepat. Ia segera mengalihkan pandangan, menyalahkan dirinya sendiri karena melamun. Namun, Lu Chenyi tidak. Beberapa menit kemudian, pria itu berdiri di hadapannya. "Kamu tidak minum?" Tanyanya singkat, suaranya rendah dan tenang. Ruoshi terkejut. Ia refleks menunduk. Saya hanya staf biasa, tidak terbiasa dengan alkohol." Leonyi menatapnya sejenak, lalu mengangguk. "Itu pilihan yang baik. Percakapan seharusnya berhenti di sana. Namun, entah mengapa, mereka terus berbicara tentang pekerjaan, tentang hujan, tentang betapa melelahkannya dunia orang dewasa. Chenyi tidak seperti yang Rosie bayangkan. Tidak arogan, tidak dingin berlebihan. Ia hanya kesepian, dan Ruoshi, tanpa sadar, merasa dimengerti. Satu gelas berubah menjadi dua, dua menjadi tiga. Kesadaran mulai kabur. Yang Ruoshi ingat berikutnya hanyalah tangan hangat yang menahan bahunya. Saat ia hampir terjatuh, suara rendah yang berkata, "Aku akan mengantarmu dan hujan." Malam itu mereka melakukan sesuatu yang seharusnya tidak terjadi, tanpa janji, tanpa nama, tanpa masa depan. Kini beberapa minggu kemudian, Senroshi duduk di kursi ruang praktik rumah sakit dengan tangan gemetar. Bau antiseptik menusuk hidungnya. Dokter di hadapannya menatap hasil pemeriksaan dengan ekspresi serius. "Selamat Nona Shen," kata dokter itu pelan. "Kamu hamil 6 minggu. Kalimat itu jatuh seperti palu." Ruoshi membeku. "Hamil." Kata itu bergema di kepalanya, membuat dunia seolah berhenti berputar. Tangannya mencengkeram tasnya, era torak.
Hujan turun perlahan di kota Haeng malam itu, membasahi jalanan dan meninggalkan pantulan cahaya lampu neon yang berkilau seperti luka yang belum kering. Dari balik jendela kaca apartemen kecil lantai ke-18, Senrozi berdiri terpaku, memeluk tubuhnya sendiri. Rambut hitamnya yang panjang terurai berantakan, masih lembab. Sementara wajahnya pucat seolah kehilangan warna. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan berubah hanya karena satu malam. Satu malam yang seharusnya tidak pernah terjadi. Beberapa jam sebelumnya, Senrozi masih duduk di sebuah bar hotel berbintang 5 mengenakan gaun biru muda sederhana yang tidak biasa ia pakai. Malam itu adalah pesta penandatanganan proyek besar perusahaan Lingyun Group, tempat ia bekerja sebagai staf administrasi tingkat rendah. Ia datang bukan karena ingin bersenang-senang, melainkan karena diwajibkan oleh atasan langsungnya. Datang saja, ini penting untuk citra tim. Begitu, kata mereka. Ruoshi yang selama ini selalu menunduk dan menghindari sorotan, tidak punya pilihan selain mengangguk. Ia tidak tahu bahwa keputusan kecil itu akan menjadi awal dari segalanya. Di tengah riuh tawa dan ting gelas kristal dan musik jazz lembut, Ruoshi merasa asing. Gaun itu terasa terlalu terbuka. Sepatu haknya membuat kakinya nyeri. Ia berdiri di sudut ruangan, memegang segelas jus jeruk, berharap waktu berlalu lebih cepat. Saat itulah, pandangannya bertemu dengan sepasang mata dingin, namun tajam. Seorang pria berdiri tidak jauh darinya, mengenakan setelan hitam rapi. Wajahnya tampan, dengan garis rahang tegas. Sorot matanya dalam dan tenang, seperti seseorang yang terbiasa mengendalikan segalanya. Ia tidak banyak bicara tetapi kehadirannya membuat orang lain secara refleks memberi jalan. Leunyi, Kyo Lingyun Group, pria yang hanya pernah Ruoshi lihat dari kejauhan, dari layar presentasi atau majalah bisnis. Sosok yang terlalu tinggi untuk dijangkau, terlalu jauh untuk dipikirkan. Namun malam itu entah mengapa, mata mereka bertaut. Bukan tatapan penuh gairah, bukan pula tatapan genit, hanya sekejap, namun cukup untuk membuat jantung Ruoshi berdetak lebih cepat. Ia segera mengalihkan pandangan, menyalahkan dirinya sendiri karena melamun. Namun, Lu Cenyi tidak. Beberapa menit kemudian, pria itu berdiri di hadapannya. "Kamu tidak minum?" Tanyanya singkat, suaranya rendah dan tenang. Ruoshi terkejut. Ia refleks menunduk. Saya hanya staf biasa, tidak terbiasa dengan alkohol." Leonyi menatapnya sejenak, lalu mengangguk. "Itu pilihan yang baik. Percakapan seharusnya berhenti di sana." Namun, entah mengapa, mereka terus berbicara tentang pekerjaan, tentang hujan, tentang betapa melelahkannya dunia orang dewasa. Cenyi tidak seperti yang Rosie bayangkan. Tidak arogan, tidak dingin berlebihan. Ia hanya kesepian, dan Ruoshi, tanpa sadar, merasa dimengerti. Satu gelas berubah menjadi dua, dua menjadi tiga. Kesadaran mulai kabur. Yang Ruoshi ingat berikutnya hanyalah tangan hangat yang menahan bahunya. Saat ia hampir terjatuh, suara rendah yang berkata, "Aku akan mengantarmu dan hujan." Malam itu mereka melakukan sesuatu yang seharusnya tidak terjadi, tanpa janji, tanpa nama, tanpa masa depan. Kini beberapa minggu kemudian, Senroshi duduk di kursi ruang praktik rumah sakit dengan tangan gemetar. Bau antiseptik menusuk hidungnya. Dokter di hadapannya menatap hasil pemeriksaan dengan ekspresi serius. "Selamat Nona Shen," kata dokter itu pelan. "Kamu hamil 6 minggu. Kalimat itu jatuh seperti palu." Ruoshi membeku. "Hamil." Kata itu bergema di kepalanya, membuat dunia seolah berhenti berputar. Tangannya mencengkeram tasnya, era Tora.
Hujan turun perlahan di kota Haeng malam itu, membasahi jalanan dan meninggalkan pantulan cahaya lampu neon yang berkilau seperti luka yang belum kering. Dari balik jendela kaca apartemen kecil lantai ke-18, Senrozi berdiri terpaku, memeluk tubuhnya sendiri. Rambut hitamnya yang panjang terurai berantakan, masih lembab. Sementara wajahnya pucat seolah kehilangan warna. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan berubah hanya karena satu malam. Satu malam yang seharusnya tidak pernah terjadi. Beberapa jam sebelumnya, Senrozi masih duduk di sebuah bar hotel berbintang 5 mengenakan gaun biru muda sederhana yang tidak biasa ia pakai. Malam itu adalah pesta penandatanganan proyek besar perusahaan Lingyun Group, tempat ia bekerja sebagai staf administrasi tingkat rendah. Ia datang bukan karena ingin bersenang-senang, melainkan karena diwajibkan oleh atasan langsungnya. Datang saja, ini penting untuk citra tim. Begitu, kata mereka. Ruoshi yang selama ini selalu menunduk dan menghindari sorotan, tidak punya pilihan selain mengangguk. Ia tidak tahu bahwa keputusan kecil itu akan menjadi awal dari segalanya. Di tengah riuh tawa dan ting gelas kristal dan musik jazz lembut, Ruoshi merasa asing. Gaun itu terasa terlalu terbuka. Sepatu haknya membuat kakinya nyeri. Ia berdiri di sudut ruangan, memegang segelas jus jeruk, berharap waktu berlalu lebih cepat. Saat itulah, pandangannya bertemu dengan sepasang mata dingin, namun tajam. Seorang pria berdiri tidak jauh darinya, mengenakan setelan hitam rapi. Wajahnya tampan, dengan garis rahang tegas. Sorot matanya dalam dan tenang, seperti seseorang yang terbiasa mengendalikan segalanya. Ia tidak banyak bicara tetapi kehadirannya membuat orang lain secara refleks memberi jalan. Leunyi, Kyo Lingyun Group, pria yang hanya pernah Ruoshi lihat dari kejauhan, dari layar presentasi atau majalah bisnis. Sosok yang terlalu tinggi untuk dijangkau, terlalu jauh untuk dipikirkan. Namun malam itu entah mengapa, mata mereka bertaut. Bukan tatapan penuh gairah, bukan pula tatapan genit, hanya sekejap, namun cukup untuk membuat jantung Ruoshi berdetak lebih cepat. Ia segera mengalihkan pandangan, menyalahkan dirinya sendiri karena melamun. Namun, Lu Chenyi tidak. Beberapa menit kemudian, pria itu berdiri di hadapannya. "Kamu tidak minum?" Tanyanya singkat, suaranya rendah dan tenang. Ruoshi terkejut. Ia refleks menunduk. Saya hanya staf biasa, tidak terbiasa dengan alkohol." Leonyi menatapnya sejenak, lalu mengangguk. "Itu pilihan yang baik. Percakapan seharusnya berhenti di sana." Namun, entah mengapa, mereka terus berbicara tentang pekerjaan, tentang hujan, tentang betapa melelahkannya dunia orang dewasa. Chenyi tidak seperti yang Rosie bayangkan. Tidak arogan, tidak dingin berlebihan. Ia hanya kesepian, dan Ruoshi, tanpa sadar, merasa dimengerti. Satu gelas berubah menjadi dua, dua menjadi tiga. Kesadaran mulai kabur. Yang Ruoshi ingat berikutnya hanyalah tangan hangat yang menahan bahunya. Saat ia hampir terjatuh, suara rendah yang berkata, "Aku akan mengantarmu dan hujan." Malam itu mereka melakukan sesuatu yang seharusnya tidak terjadi, tanpa janji, tanpa nama, tanpa masa depan. Kini beberapa minggu kemudian, Senroshi duduk di kursi ruang praktik rumah sakit dengan tangan gemetar. Bau antiseptik menusuk hidungnya. Dokter di hadapannya menatap hasil pemeriksaan dengan ekspresi serius. "Selamat Nona Shen," kata dokter itu pelan. "Kamu hamil 6 minggu. Kalimat itu jatuh seperti palu." Ruoshi membeku. "Hamil." Kata itu bergema di kepalanya, membuat dunia seolah berhenti berputar. Tangannya mencengkeram tasnya, era tora.